Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helmi Dianti Putri dengan NIM 200605110143 akan melakukan video presentasi IPS untuk mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Saya dari kelas F. Langsung saja eh, kita lakukan presentasinya untuk praktikum yang pertama. Untuk yang praktikum yang pertama itu membahas mengenai struktur dari Flutter. Langsung saja, apa sih struktur dari Flutter ketika kita berhasil membuat project application-nya itu berhasil digenerate kan? Ada beberapa folder dalam project tersebut. Nah, ini ada folder Android yang berisikan source code untuk application Android. Kemudian ada folder iOS untuk itu folder iOS itu berisikan source code untuk application iOS. Jadi dengan framework ini kita bisa langsung buat untuk Android dan juga iOS. Kemudian ada folder lib, itu berisikan source code yang kita buat. Jadi file dat yang kita buat itu kita simpan pada lib ini. Kemudian ada folder test itu berisikan source code testing application-nya. Kemudian ada Gitnor. Gitnor ini ketika kita ingin membuat project tersebut secara tim, maka Gitnor ini berisi file-file Git-nya. Nah, jadi ketika kita membuat tim untuk mengerjakan proyek itu kita bisa gunakan Gitnor ini. Kemudian ada metadata. Metadata itu berisikan metadata dari proyek yang telah digenerasikan secara otomatis tadi. Kemudian ada ini .iml ini berisikan file XML yang berisikan keterangan dari proyek. Kemudian ada paspec.log. Paspec.log ini berisikan versi dari library-nya. Jadi fungsi dari paspec.log ini sesuai dengan namanya ya, dia tuh mengunci versi dari library-nya. Kemudian ada paspec.iml itu berisikan informasi project-nya, kemudian library-nya juga tersimpan di sini ya. Jadi ketika misal kita itu mengimport, kita tambahkan folder itu berisi gambar-gambar. Supaya gambar tersebut bisa kita akses, kita harus mendaftarkannya ke paspec.iml ini. Kemudian ada README. README itu penjelasan tentang source code dari aplikasinya. Nah, seperti itu. Terus, apa sih ketika kita running secara default, munculnya akan seperti ini. Muncul counter. Nah, ada button, kemudian di sini ada count-nya, kemudian ini ada yang namanya bar. Nah, di sini langsung saja ya. Ini ada metode main, seperti pada Java, kalau Java itu kan ada SVM. Nah, seperti itu, di sini juga ada metode mainnya. Kemudian ini ada stateless widget, ada kelas MyApp yang menggunakan widget stateless ya. Jadi dia itu statis, dia itu tidak berubah-ubah. Kalau yang dinamis bisa diubah itu yang stateful. Nah, ini dia dinamis. Kalau yang stateless itu tidak. Sini judulnya itu rata demo. Nah, di sini ada. Kemudian, nah di sini dia itu mengirim argumen. Jadi nanti di sini kan ada parameter ya, ada parameter untuk this title. Nah, ini kan ada konstruktor. Nanti ketika kita menginputkan ini title Flutter demo homepage, maka dia akan diterima di sini. Di sini, this title ini. Kemudian untuk yang kita kan deklarasikan count-nya ya. Jadi count-nya kan kita inisialkan dengan 0. Kemudian di sini ada metode counter untuk menambahkan ya. Ini increment plus ini. Awalnya kan 0. Jadi ketika kita lakukan press button itu dia akan bertambah. Nah, itu press buttonnya itu nanti jadi untuk yang ini ada scaffold, kita return scaffold ya untuk yang ini. Nah, di upper ini dia menerima title. Title tadi diterima di sini, kemudian untuk bodinya itu kita buat center supaya dia itu berada di tengah. Nah, kita di dalam body ini kita buat jet, jetnya itu kita buat kolom. Kenapa kolom? Karena
kolom itu eh, apa namanya? Kolom itu bukan yang horizontal, yang lurus, yang tertata dari vertikal, iya, vertikal dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke samping. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk akses alignment-nya kita buat center juga. Kemudian ini kita buat dan itu isinya tag. Yang pertama kali kita buat tag yaitu ini you have pushed the button this many times. Nah, kemudian di sini ada counter. Nah, di sini counter. Kemudian ini ada floating action button-nya. Kita buat button ini. Nah, di sini. Kemudian ketika ini on press, maka dia akan memanggil eh ini si apa metode increment counternya. Nanti dilakukan increment. Nah, di sini ada ikonnya ya. Pada floating buttonnya ini kita tambahkan icon add atau tambah. Nah, seperti itu untuk praktikum yang pertama. Langsung untuk praktikum yang kedua yaitu mengenai widget tag from fleet assignment. Nah, langsung saja. Jadi kita demokan. Nah, seperti ini tampilan untuk praktikum yang kedua. Di sini ada bar, langsung saja. Di sini ya, kita jelaskan via source code aja. Di sini ada method main, kemudian di sini ada class my app, terus saya buat stateless ya, karena kan dia eh, statis, tidak dinamis. Jadi saya menggunakan stateless saja. Kemudian di sini saya returnnya itu material up, kemudian saya buat home, itu home-nya scaffold, widget scaffold. Kemudian di sini ada up bar, widget up bar ini saya berikan teks yaitu praktikum 2. Kemudian saya buat body, itu saya buat center supaya dia itu berada di center tengah. Kemudian di sini saya buat nya widget kolom karena supaya dia itu tertata dari atas ke bawah. Jadi dia itu supaya vertikal. Kemudian di sini saya buat size box dengan tinggi 30 ini. Sebenarnya itu fungsinya kayak padding. Jadi saya tuh makanya dengan membuat size box ini supaya antara upper ke hello world ini dia berjarak dan hello world ke ini tuh ada jaraknya karena saya menggunakan size box di sini. Nah, langsung di sini saya buat teks kan setelah saya beri jarak bar tadi saya buat teks hello world, kemudian saya beri jarak lagi, kemudian saya beri teks lagi, nama, NIM, kelas saya, kemudian di bawahnya ini saya buat center lagi ya, buat center, terus saya berikan row, widget child, terus childnya itu saya berikan widget row ini, karena dia itu saya tuh inginnya gambarnya itu kan bersebelahan. Nah, kalau misal saya menggunakan kolom, nanti dia akan atas bawah. Jadi saya menggunakan row agar dia itu ke samping. Nah, supaya dia sejajar gambarnya. Kemudian eh, di sini ada children ya. Kemudian saya buat size box lagi. Size box ini untuk mengatur dari gambar ke tag yang ini. Kemudian di sini, nah di sini image asset. Kenapa? Di sini saya kan sudah bisa mengakses ini ya, karena di sini itu sebenarnya, nah di sini saya itu membuat, nah folder aset, kemudian saya importkan gambarnya ke sini, ke folder aset tersebut. Nah kalau cuman gitu aja, itu nggak bisa kita akses, jadi kita harus mendaftarkannya di paspec.yml ini. Nah di sini kita daftarkan gambar tersebut, barulah bisa diakses di sini. Nah seperti itu. Sekian untuk presentasi yang praktikum kedua. Baik, lanjut ke praktikum ketiga yaitu mengenai list view. Nah, di sini untuk list view demonya seperti ini ya, ada gambar, ada teks. Nah, seperti itu. Di sini ada 4 gambar dan 4 teks. Di sini saya membuat file daftar.dat. Nah, di sini ada class list anim, extend stateless widget. Jadi ini tuh saya buat dia itu statik, nggak yang dinamis. Yang dinamis itu yang di nantinya itu saya jelaskan di home di main dot ini di sini di home screen ini. Nah, yang ini kita buat stateful. Tapi yang di daftar ini kita buat stateless. Jadi dia itu kayak template, tapi isinya itu kan berubah-ubah ketika anim.
home, dan profile. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya, fokus ke praktikum yang ketiga. Nah, di sini saya buat kelas list animes, itu extend stateless widget. Jadi dia statis. Kemudian urutannya itu saya membuat kelas. Dia itu jadi eh, objek kelas lah. Kelas objek itu dua variabel dengan nama, gambar, keduanya bertipe string. Kemudian saya buat konstruktor. Nah, kemudian di sini saya membuat list. Nah, listnya itu namanya animal list. Nah, dia itu bertipe objek kelas tadi, objek kelas anime ini. Jadi dia itu gini isinya, kayak semester sebelumnya. Nah, kayak OOP. Jadi di sini anime kan. Kita isi teksnya untuk nama, kemudian ini untuk gambar, string gambar dan string nama. Nah, itu ada empat, saya isi empat kan. Kemudian setelah animalis ini selesai, di sini kan kita returnnya list view. Return list view, kemudian kita si list tadi kita petakan dengan ini dengan E. Jadi kita inisialisasi dengan E. Kemudian di sini saya berikan padding. Ini paddingnya 24. Kemudian di sini saya budget kolom, widgetnya kolom karena supaya dia itu tersusun gini, vertikal. Seperti itu. Kemudian di sini ada children. Nah, childrennya itu ini saya buat kan image network dot network karena gambar saya itu URL. Jadi saya ambil dari internet, maka di sini saya akses i dot gambar. Nah, untuk tingginya saya atur 100. Kemudian untuk teks i dot nama. Jadi saya mengakses nama, kemudian stylenya ini colornya blue, terus ini gitu. Nah, untuk praktikum yang ketiga cukup sekian. Lanjut ke praktikum yang keempat, yaitu mengenai form login. Nah, jadi, sebentar. Di sini saya demokan ya. Dulu, nah, bentar. Jadi di sini demonya ya. Di sini itu saya menuliskan gini. Jadi di sini ada file main. Jadi file main ini kayak indeks kayak gitu. Nah, di sini di indeks itu saya arahkan ke my homepage. Ke kelas my homepage itu ada di login screen. Nah, di sini jadi di my homepage itu ada abar. Nah, abarnya itu saya buat backgroundnya hitam, terus saya buat teks berwarna pink, namanya form tulisannya form login. Nah, kemudian di sini ada body, saya buat center supaya dia itu berada di tengah. Kemudian main main axis alignment-nya juga saya buat center. Kemudian di dalamnya ada children widget container ya. Kemudian di dalamnya itu saya buat margin 10. Kemudian di sini ada dua tag form field untuk username sama password. Nah, di sini saya buat index input username sama index input password. Kemudian saya berikan label username sama label password. Kemudian saya berikan icon people sama icon eh, icon log. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada text button login. Saya berikan apa ini bordernya ini berbentuk shape eh, rounder rectangle border supaya bentuknya seperti ini. Ini saya beri border ya. Shape-nya kan rounder rectangle border, kemudian diberi border radius sirkular 20. Ini kayak gitu. Kemudian saya berikan navigator push. Di sini on press kan. Saya berikan on press. Kemudian saya di sini navigator dot push. Jadi saya pushkan ke home. Ke home, home itu ada di sini, di home screen. Ada file home screen dot ini. Jadi dia akan mengarahkan ke home. Misal saya login, nah dia akan ini ada pop-up berhasil dan dia ke home screen. Nah, seperti itu. Sekian untuk praktikum yang keempat. Baik, lanjut ke praktikum yang kelima, yaitu mengenai life cycle. Nah, life cycle saja ke programnya. Terakhir konsol. Jadi, ini.
kita demokan. Misalkan ini dia ke pause. Kemudian kita kembali ke sini, dia resume. Kemudian misal jika ini angka terakhirnya 5, ini kembali, kita kembali lagi ke sini, dia akan 0. Nah, di sini ada metode main seperti biasanya, kemudian dia ini menjalankan kelas my app, my app, my app. Kemudian di sini dia itu kelas my app itu returnnya material app. Kelas my app itu saya buat stateless widget. Nah, kemudian kabarnya saya beri title teks yaitu up life cycle. Kemudian di sini ada class home dibuat stateful atau dinamis. Kemudian di sini homestead ya. Jadi dia create homestead kan di sini kelas homestead. Nah, di sini dia di eksekusi di sini tapi kelas kelas homestead itu di dalamnya itu ada metode instead jadi dia itu melakukan pengecekan atau pengkondisian pada ini statusnya ini dia itu uh, pause or resume. Nah, seperti itu. Nah, untuk kondisinya itu ditulis di metode di change up left cycle state. Di sini saya ada kondisi inactive, pause, resume, dan detach. Kemudian untuk resume saya panggil metode reset counter. Jadi di sini ada 3 metode yaitu untuk counter itu ada 3 metode yaitu increment, decrement, dan reset. Kemudian ini untuk buttonnya ini saya buat row ya. Nah, kan ini awalnya saya buat kontainer. Kan kontainer, return kontainer kan di dalamnya kolom. Nah, ini dia kolom atas bawah. Tetapi untuk teks teks ini kan untuk teks counternya ini dia di sini. Nah, untuk buttonnya itu di sini ini termasuk kolom, tapi untuk deretan buttonnya ini saya buat row. Nah, di sini. Jadi floating buttonnya itu saya buat terus supaya dia itu sejajar kayak gitu. Nah, ini button button increment, decrement, dan ini reset. Sekian untuk praktikum yang kelima. Baik, lanjut ke praktikum yang terakhir, yaitu mengenai navigation. Jadi pada navigation itu lanjut ke tadi ya. Tadi kan kita login. Nah, login itu dia diarahkan ke homepage. Homepage itu dia itu adalah screen 2. Screen 2. Nah, di sini. Maka dia tadi kan menampilkan kata homepage tadi kan. Nah, tapi dia itu awalnya kan main index. Terus index itu diarahkan ke my homepage pada login screen. Nah, di login screen ini dia itu diarahkan ke home screen. Nah, diarahkan ke home screen. Jadi kan dia push, dia push itu ke home. Home itu berada pada home screen. Nah, di sini itu kita index screen ini kan ini kita buat list kan, buat list layar array ya. Jadi array list. Nah, di sini list anim, screen 2 dan screen 3 ini indeks 0, 1 dan 2. Jadi ini itu indeks 0, ini indeks 1 dan profile ini indeks kedua. Nah, ini kita akan inisialisasi nilai awalnya itu 1 karena saya tuh pengen yang home. Jadi supaya dia itu berada di home, supaya berada di screen 2. Kalau misal saya kasih 2 itu dia akan berada di profil. Kalau saya kasih 0 dia di anim. Kemudian eh, di sini dia tuh return scaffold. Nah, di sini ada kabarnya ini anim playlist, kemudian ada body dia kan stateful ya. Jadi ini tuh stateful, tapi isinya ini di bodinya ini kayak screen 2 screen 3 dan daftar itu dia stateless kayak gitu. Nah, jadi kan bodinya ini dia tuh menyesuaikan kan sesuai dengan indeks screen-nya kayak gitu. Nah, di sini saya buat drawer. Drawernya itu di sini ada circle avatar. Nah, circle avatar itu di dalamnya saya beri teks HDP. Kemudian di sini ada gestur detektor. Saya beri on tab. Kemudian saya beri navigator dot pop. Kan kalau push tadi masuk kan, kayak sistemnya itu kayak stuck. Jadi kalau push itu dia masuk, kalau pop itu dia keluar. Nah, kenapa popnya 2 kali? Supaya dia itu kembali ke halaman login tadi. Dan seperti itu. Kemudian ini saya berikan ini widget padding. Nah, di dalamnya itu
ini tadi, teks logout tadi. Untuk memberikan jarak ini loh ke sini. Kan gestur detektor tadi saya beri teks logout. Nah, seperti itu. Kemudian untuk drawer udah, kemudian di sini untuk navbarnya tadi ya. Navbarnya tadi itu kita beri indeks tadi kan. Jadi di sini bottom navigation itemnya itu ada tiga. Untuk anim, home, sama profile. Nah, di sini saya beri icon list, home, sama person. Nah, ini tuh dia itu sesuai ada indeksnya. Jadi indeks 0, 1, dan 2. Jadi eh, ini nilai dari indeks screen-nya ketika, jadi kita kan beri on tab. On tab itu dia itu menerima value. Jadi ketika dia mengklik anim, dia itu mengirim value-nya itu 0, ketika home itu 1, dan ketika profile itu 2. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.